Baik jemaah, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu masih seputar larangan-larangan yang diabaikan. Dan pembahasan kita kali ini masuk, yaitu larangan wanita memakai pakaian mini tipis, transparan, dan ketat. Jemaah rahimakallah, musuh-musuh kita pada hari ini jemaah ya, sangat gencar sekali melakukan serangan-serangan kepada umat Islam. Mereka melakukan serangan kepada Islam dalam rangka untuk menghilangkan sinar Islam, dalam rangka melenyapkan kebenaran dari permukaan bumi. Mereka kemudian memanfaatkan apa yang ada. Mereka kemudian menyerang umat Islam melalui media-media, melalui tulisan-tulisan, melalui cuitan-cuitan, dan tak terkecuali jamaah, mereka juga menyerang umat Islam dalam rangka untuk menghapus, dalam mereka meredupkan kebenaran Islam melalui pakaian-pakaian. Sekarang kita saksikan jamaah, di luar sana kaum muslimin banyak yang melupakan pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariat, dan akhirnya umat Islam dijajah oleh pakaian-pakaian barat yang secara syar'i modelnya itu tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan bertentangan. Iya, baik itu karena ketat atau karena banyak berisi tulisan-tulisan yang tidak, tulisan-tulisan yang buruk, istilah-istilah yang tidak etis yang ditulis di dalam bahasa asing, atau gambar-gambar makhluk hidup, atau gambar-gambar salib dan lain sebagainya. Kemudian jamaah, mereka yang memusuhi Islam kemudian menjual pakaian tersebut, mempopulerkannya sehingga menjadi tren di dunia. Akhirnya sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan pakaian-pakaian tersebut. Dijajah oleh zaman. Akhirnya mereka terpengaruh, akhirnya membeli dan menggunakan pakaian tersebut tanpa melihat sesuai atau tidak dengan syariat. Dan di sini syaitan juga ikut bermain dalam menunggangi nafsu seseorang. Jamaah rahimakallah. Karena fokus kita di sini adalah membahas tentang larangan wanita memakai pakaian mini tipis dan ketat. Maka pembahasan kita fokus terhadap wanita dan pakaiannya. Sudah maklum di kalangan kaum muslimin jamaah ya, bahwa aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya, dan dia diperintahkan untuk menutupi seluruh tubuhnya kecuali kecuali muka dan telapak tangan, dan selainnya itu mereka harus menutupi bagian tubuhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kemudian zawajika wa bana, anak-anak perempuanmu dan istrinya orang-orang mukmin, agar mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenali. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini jamaah merupakan di antara salah satu dalil dan sudah maklum di kalangan kaum muslimin bahwasanya menjadi ijma, jilbab itu wajib bagi seorang muslimah. Dan yang hanya ulama perselisihkan itu masalah muka dan telapak tangan, apakah termasuk aurat atau tidak. Dan yang pendapat yang paling insya Allah mendekati kebenaran adalah bahwa muka dan telapak tangan itu bukan bagian dari aurat, sehingga muka dan telapak tangan itu tidak wajib ditutup. Kemudian jamaah, bahkan di zaman sekarang ini jamaah banyak sekali pakaian-pakaian yang menjadi tren. Bahkan di kalangan wanita yang sudah mulai hijrah atau wanita yang sudah lama hijrah.
mereka kemudian terpengaruh dengan pakaian-pakaian ala barat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, baik itu karena modelnya, iya, dan corak-coraknya. Pakaian dari barat itu rata-rata tidak ada yang sesuai dengan syariat. Karena pakaian barat itu rata-rata adalah membuka aurat, paling minimal ketat, ya. Sehingga apabila seorang muslim mengadopsi pakaian dari barat, meniru pakaian dari barat, maka dia telah melanggar, tentunya pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan syariat, yang seperti terbuka di sana sini, ketat gitu kan, maka dia sudah melanggar syariat Islam. Kemudian Nabi SAW bersabda, ada dua golongan ahli neraka, kata Nabi SAW, yang belum saya lihat, yang belum pernah saya lihat. Apa kata Nabi SAW? Segolongan orang yang membawa cambuk-cambuk seperti ekor sapi. Mereka memukuli manusia dengannya. Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang menyimpang dan membawa kepada penyimpangan. Kepala mereka bagaikan punuk-punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula mencium baunya. Dan sesungguhnya bau surga itu didapatkan dari jarak begini dan begini. Di riwayat Muslim. Kemudian jamaah, inilah jamaah, di antara tujuan syariat Islam mensyariatkan pakaian yang syar'i, pakaian yang sesuai dengan syariat Islam kepada wanita agar terjaga kehormatan wanita tersebut. Apa kata Syekh Albani rahimahullah? Tujuan pakaian wanita itu adalah agar tidak menjadi laki-laki itu tergoda dengannya. Dan tujuan ini bisa tercapai dengan wanita berbusana longgar. Maka di antara tujuan syariat adalah bagaimana agar wanita itu menggunakan pakaian yang syar'i, pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, dan pakaian itu lebar sehingga tidak membentuk lekuk tubuh seorang wanita. Karena apa? Kata Syekh Albani, ketika wanita menggunakan pakaian yang membentuk lekuk tubuhnya, maka bisa saja seorang laki-laki terfitnah, dan akhirnya tergoda. Dan yang lebih parahnya, bisa jadi laki-laki yang tergoda itu yang menodai kehormatan wanita tersebut, na'udzubillah. Makanya ini merupakan di antara salah satu hikmah kenapa wanita itu diperintahkan menggunakan pakaian yang syar'i. Kemudian di antara hikmahnya juga adalah bahwasanya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang itu merupakan salah satu di antara ciri penghuni neraka. Dan itu kata Nabi SAW yang sudah ditegaskan dalam hadis yang Anda bacakan itu tadi, jamaah. Kemudian termasuk juga di antaranya adalah pakaian wanita yang dibelah panjang dari bawah atau yang berlobang-lobang, sehingga kalau wanita itu duduk terlihat sebagian auratnya. Dan ini sudah banyak kita saksikan di zaman sekarang ini, jamaah, di mana wanita itu sudah menggunakan jilbab tapi bajunya, celananya, roknya itu ketat, sehingga mohon maaf ketika dia berpakaian kelihatan bentuk daripada payudaranya, kelihatan bentuk daripada mohon maaf bokongnya, jamaah. Dan ini merupakan sebuah penyimpangan. Dan ketika wanita sudah berpakaian seperti ini, berpakaian menyelisih syariat, maka bisa jadi wanita itu akan dinodai kehormatannya. Dan sudah banyak kita saksikan, jamaah, di berita-berita di mana wanita banyak bahkan sampai ada begal payudara, jamaah, karena di sini wanita tidak bisa menjaga auratnya. Makanya jangan heran ketika ada laki-laki berbuat seperti itu, bisa jadi wanita itu menjadi penyebabnya. Makanya di sini Islam memberikan aturan yang sangat ketat sekali terhadap pakaian wanita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian jamaah, kemudian pakaian wanita di zaman sekarang ini bukan hanya sekedar ketat saja, akan tetapi yang harus dijauhi juga oleh seorang wanita adalah pakaian-pakaian yang berisi tulisan-tulisan yang tidak baik, yang ditulis di dalam bahasa asing, atau berisi gambar-gambar makhluk hidup.
Iya, sama itu jamaah, yang nggak boleh jamaah. Atau gambar grup musik, sama poster penyanyi, gambar botol atau kaleng minuman keras, lukisan benda hidup yang diharamkan oleh syariat, iya, gambar salib, moto-moto klub, organisasi-organisasi terkutuk, serta kata-kata jorok yang merusak kemuliaan dan kehormatan, dan kebanyakan ditulis dalam bahasa asing. Dan memang benar jamaah, seseorang itu kadang membeli kaos atau pakaian laki-laki ataupun wanita ya, melihat kaos ini sangat bagus ya, berisi tulisan-tulisan, dia beli ya, dan dia tidak paham jamaah ya, dalam bahasa asing dia tidak bisa berbahasa asing, artinya dia beli, padahal pada dasarnya tulisan itu mengandung kata-kata jorok yang ditulis dalam bahasa asing, dan na'udzubillah dia pakai baju itu karena merasa ya pas dan keren apabila dia memakai baju tersebut. Maka na'udzubillah ya jamaah ya, pakaian-pakaian seperti ini hendaknya kita jauhi ya, apalagi pakaian-pakaian yang ya berisi tulisan-tulisan klub ya, karena ini ya sehingga terbentuk namanya kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, hizbi. Ini mengakibatkan perpecahan, dan kadang-kadang antara kelompok ini terjadi persaingan dalam rangka mencapai kedudukan tertentu, yang akhirnya akan terjadi perpecahan. Sehingga apabila seorang muslim ya hendaknya janganlah ya membuat kelompok-kelompok ya, membuat klub-klub, membuat geng-geng ya, karena tidak boleh jamaah membuat kelompok-kelompok ya, di dalam Islam itu haram, karena dapat menyulut terjadinya perpecahan ya. Kemudian jamaah ya, di antara salah satu juga ya yang banyak dilalaikan oleh wanita dalam berpakaian adalah mereka meniru model-model yang tidak sesuai. Maksudnya bahkan ada sebuah istilah ya, istilah untuk wanita yang menggunakan jilbab, akan tetapi baju dan bawahannya itu ketat. Ada istilah khusus di zaman sekarang ini, yaitu jilbobs, berjilbab tapi bobs, atau payudaranya itu terlihat jelas. Dan ini banyak kita saksikan jamaah. Bahkan wanita iya yang sudah berjilbab itu kadang-kadang dadanya itu kelihatan nih ya, dadanya kelihatan karena jilbab yang mereka pakai itu mereka tangkas ke belakang sehingga dada mereka itu kelihatan, dan ini disengaja. Iya, ini disengaja. Bahkan ketika ya, mereka melakukan menghadiri acara-acara tertentu, mereka menggunakan pakaian-pakaian seperti itu, na'udzubillah jamaah ya. Maka hendaknya setiap muslim memperhatikan, setiap muslimah memperhatikan bagaimana pakaiannya, sesuai nggak dengan syariat. Kalau tidak sesuai jangan digunakan jamaah. Iya, karena ancaman di sini, ancaman Nabi di sini sangat keras. Iya, dan karena apa? Di antara salah satu ciri-ciri penghuni neraka adalah wanita yang menggunakan pakaian akan tetapi pada hakikatnya dia itu telanjang karena ketat, transparan. Iya, bahkan modelnya menyelisih syariat karena berisi tulisan, gambar yang tidak sesuai, bahkan bertentangan yang diharamkan oleh Islam. Ya, makanya wanita-wanita di luar sana, perhatikanlah pakaianmu. Jangan sampai pakaianmu itu menjadikan jalan bagimu untuk menuju nerakanya Allah. Dan hendaknya engkau jadikan pakaian itu menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjadi sarana di dalam mencapai kepuasan keduniaan, di mana engkau menjadikan pakaian itu sebagai penarik agar lebih terlihat cantik. Itu keliru jamaah. Karena tujuan syariat memberikan atau mensyariat pakaian yang syar'i bagi wanita adalah bagaimana agar wanita itu bisa terjaga kehormatannya. Karena wanita adalah ratu. Iya, wanita adalah ratu, sehingga pakaiannya dan siapapun yang menyentuhnya itu tidak bisa sembarangan orang. Hanya orang yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang boleh ya menyentuhnya, melihat bagian-bagian auratnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dirimu ya, kaum muslimah dimanapun engkau berada. Allah Azza wa Jalla bukakan hatimu untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Iya,
pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Dan kita bermohon pada Allah agar Allah menjauhkan kita semuanya dari pengaruh-pengaruh orang kafir, budaya-budaya orang kafir, sehingga keselamatan kita, kemuliaan kita bisa terjaga sampai kita wafat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.